Setelah hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih atau 3 tahun kita nggak ketemu, dan ini pertama kali kita kembali berkumpul dengan banyak permintaan dari dulu, tapi tidak bisa. Kalau bisa kita nggak boleh melaksanakan kopi darat ini. Akhirnya di tanggal 29 ini, 29 November ini, Oktober ini kita bisa melaksanakan kopi darat pertama kita setelah pandemi. Cuma saya kebetulan tanggal ini juga merupakan tanggal baik, karena kalau saya dengar dari Pak Hendra yang sebagai fotografer, banyak sekali pernikahan yang terjadi di tanggal ini. Jadi banyak teman-teman kita juga berhalangan datang. Mungkin tadi jam 9 ya, alarm makan obat. Saya minum dulu, jangan sampai kelupaan. Oke, kali ini kita menghadirkan dokter sudah konsul ya ke dokter ini. Dokternya cukup menarik, cukup menghibur. Saya ingat waktu saya mau transplant itu di 2015, karena sebelum transplant kita udah datang dulu ke rumah sakit ya, tiga atau 4 hari sebelumnya. Saat kita masuk, saya sudah masuk, kita kalau datang, cek lihat, oke, baik. Yang lain sudah selesai Pak. Terus ada dokter Diak juga waktu itu saya. Terus semuanya lihat serius gitu. Tiba-tiba dokter ini datang nih. Dokter datang, selesai serius lihatin saya gitu. Tiba-tiba komennya Pak, saya selalu masih ingat. Karena kita dalam kondisi masih pas-pas gitu ya, Pak, ini mau operasi gitu. Tiba-tiba dia datang lihatin dengan muka serius, dia bilang, wah, ranjang ini kurang panjang nih. Dokter jantung datang, perhatiin yang dibilang ranjang gitu. Ya cukup menghibur sih. Di saat kita sedang agak-agak was-was, kita mau nggak tahu apa yang mau dihadapin, tiba-tiba dokter datang dengan tidak yang serius, yang memberikan wah ini bagus atau apa gitu. Cukup menghibur. Nama dokternya saya harus ngomong dulu ya. Dokter Ika Prasetya, WB-nya apa nih? Jaya, SPWD, KKV itu berada di sekolah, lalu finanasi, FACP dan NCA. Bayangkan kalau disuruh mengisi form, tuliskan nama lengkap itu udah boleh singkat gitu. Mungkin setengah jam dari isinya, isi formnya itu. Untuk meninggalkan waktu, saya perkenalkan Dr. Ika Prasetya, spesialis jantung. Selamat, silakan Dok. Baik, mohon maaf ini tadi saya terlambat dan terus terang saya juga sama mana Bu Iting. Saya dipaksa untuk mengisi acara hari
itu sampai saya geser-geser, pakai segala macam, tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nah tadi nama saya Ika Prasetya Wijaya Sri bisa saya di KPW, Penganggu Edo katanya. Masa dengan Ika Pengguaria. Baik, SPPD KKV itu konsultan karir paspor. Sekolah kita menjadi guru sampai 5 tahun, tambah sekolah 5 tahun. Untuk KKV saya mengambil dari intervensi setahun setengah ya. Baru keluar KKV tahun 2000 berapa tuh Pak? Sebenarnya tahun berapa? 3 masalah. Itu diajak sama kawan dan ngurusin pasang cangkok. Itu masih 1, 2 ya, 6 bulan sekali. Terus sempat ada yang komplikasi segala macam. 2010 baru diajak jadi tim sampai sekarang. Baik, saudara sekalian, maaf sejawat jadi ini kebiasaan sama sejawat. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya diminta untuk mengisi sama Pak Sudarto mengenai kita bisa di slide show ya. Slide show. Iya, biasanya nggak pusing. Jadi mengenai penyakit jantung pada pasien, pada pasien yang menjalani cangkok ginjal, apa saja sih yang terjadi setelah cangkok ginjal terjadi? Jadi ginjal sama jantung itu ada hubungan. Jadi dia lampunya ya, lampu yang bisa dikurangi ya, bagi depan. Setahu saya kalau di sini dikurangi semua mati. Gak apa-apa, dikecil. Nah, ada sudah. Ya, jadi di ginjal sama jantung itu dekat-dekat. Jadi ada dengan hubungan antara radio dan sindrom. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5. Biar kita bahas belakangan ya. Kemudian faktor risiko terjadi gangguan di ginjal sama gangguan manusia itu hampir mirip. Hanya tinggal 1 atau 2 yang berbeda. Biasanya kalau di ginjal berbeda karena ada faktor risiko dari polikistik ginjal. Jantung tidak ada polikistik misalnya. Kemudian kondisi pasca transplant bagaimana? Ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan pasca cangkok, ada obat-obatan diminum, dan tentunya ada tambahan-tambahan lain yang kita khawatirkan mau infeksi yang paling berbahaya. Apakah orang transplant jantung hampir mirip? Mohon maaf saya nggak pernah pengalaman ngurusin transplant jantung di Indonesia kan nggak ada. Ya, kalau cangkok ginjal satu diambil masih hidup pasien donornya. Kalau jantung diambil pasti pasiennya meninggal. Donornya maksudnya. Nah, itu belum ada ya. Dan donor kalau ginjal kalau gagal transfer lagi. Kalau jantung kalau gagal selesai sudah. Jadi persiapan transplant jantung lebih berat daripada transplant ginjal karena faktor-faktor yang banyak tadi. Sedang lagi semangat teman-teman dari hafal kita, tapi ya itu saya sudah bilang ya kalau semangat yakinkan dulu ya dewa jantung siap juga, siap gagal maksudnya. Ya, itu nggak siap juga susah nih. Keluarga yang kasihan, ya, karena harapannya terlalu tinggi. Yang memang dianjurkan kita pakai alat khusus namanya LVAD kalau jantung ya, gagal jantung dipasang LVAD itu bisa tahan lama. LVAD itu pengganti kayak pompa baru di luar, tapi di sisi ada dengan harga sangat mahal, 1,5 miliar seluruh alat. Dan memang dipilih orang yang paling bermanfaat buat bangsa dan negara. Kita nggak tahu cara ini bagaimana. Kalau sama keluarga mungkin juga cocok, tapi kalau bikin masalah yang buat keluarga juga ada. Karena LVAD itu kan pompanya di luar, jadi bisa dipasang kayak ransel kayak gas gitu. Dibikin pompanya masuk ke dalam dan itu bisa jadi pengganti pompa jantung yang sebelah kiri. Sayangnya alatnya sangat mahal tadi, ahli bedah yang belum terhati di Indonesia, dan pengawasannya khusus karena dokternya harus banyak. Ada ahli tropik infeksi yang ngawasi infeksi jangan sampai masuk dan lain sebagainya. Ya, mirip kayak gagal ginjal tapi dia hanya mesin dan agak lama, bertahan lama, biasanya bisa sampai 10 tahun. Nah, dan dialogis malah dibikin baru lagi pengganti ginjal, pengganti jantung yang kayak ransel. Mungkin sudah pernah dengar beritanya ya, yang kayak gitu. Jadi dia diganti semuanya. Jadi jantungnya cuma pompa saja. Ya pompa dan itu bisa bertahan lama. Sayangnya itu dihargai mahal tadi, sangat mahal. Nggak tahu kalau di Inggris bisa, kalau di Inggris nggak bisa ya. Baik, kalau yang kita lihat di pasca pandemi apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan. Memang pandemi ini agak repot. Apakah ada yang kena COVID di sini? Nah, ya. Ya, karena
Terus terang kalau saya ini kena kacang hijau di 2 minggu sekali kena transparan, wajib di swab. Jadi saya kalau ada swab nunggunya hasil 3 jam untuk dirinya aja. Ini boleh nggak jalan-jalan ya? Karena kalau ada kena positif udah istirahat 2 minggu, 10 hari lah ya. Peduli dulu nggak boleh kemana-mana. Jadi itu tadi kayak padahal kadang-kadang cuma mewah COVID ini. Ya, jadi ya, kita akan bahas. Jadi kita akan bahas pertama adalah mengenai faktor risiko gangguan ginjal dan jantung. Apa saja yang mirip ya? Ini dia. Waduh, kecil nggak sih? Kayak belum bisa kelihatan ya. Jadi yang paling utama adalah tentu usia, jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi dari perempuan pada saat dia bermenstruasi ya. Belum menopause, sorry. Dan kemudian merokok, tekanan darah tinggi, gangguan kolesterol dan diabetes. Tentunya ada hal-hal lain. Ini gangguan penyakit juga ya. Ada gangguan di pembuluh darah, adanya bekuan darah, ada gangguan hormonal, ada gangguan inflamasi. Inflamasi itu semua masalah yang berhubungan dengan gangguan yang mengakibatkan antibodi muncul. Kena infeksi bisa, kena penyakit autoimun bisa, kena obat-obatan yang menurunkan imun juga bisa ya. Itu dia. Jadi ini bisa menyebabkan gangguan di ginjal itu CKD ya, chronic kidney disease namanya. Kemudian cardiovascular event. Semua pasien CKD, Anda pernah, bapak-bapak dan ibu pernah penyakit itu kan, CKD namanya ya, yang harus di-HD, ada yang harus dijaga dan sampai turun fungsi ginjalnya. Nah itu biasanya akan ada darah tinggi, tekanan darah naik terus, nggak turun-turun ya, dulu sebelum transplant ya. Nah setelah transplant diharapkan tensi turun sendiri. Nah, nanti kalau naik sedikit ya tinggal kasih obat perbaikan ya. Jadi itu dia, pasien-pasien CKD pasti akan naik tensinya. Itu hukum normal dan obatnya karena susah nuruninnya. Teoritis bagus, kasih obat begini akan turun, nggak turun juga. Tambah 2 obat, nggak turun nggak, tambah 4 obat, nggak turun juga. Sampai obat paling pamungkas apa namanya? Catapres, Clonidine itu kan obat yang paling pamungkas dikasih kan, karena nggak ada efek apa-apa dengan jantungnya. Jadi dia kalau dikasih ya cuma turun obat aja, turun tensi aja, susah juga. Habis HD tambah naik, jadi nggak lama setelah HD turun lagi pelan-pelan, biasa begitu ya. Itu normal untuk pasien CKD. Jangan takut. Kalau mau hilangkan ya udah ganti ginjalnya, transplant. Emang kayaknya gampang ngomongnya, nyari donor setengah mati. Baik, jadi penyebab lain dari ginjal tambahan polycystic kidney disease ya, yang kadang-kadang akan mengganggu fungsi ginjal. Nah, kalau penyakit jantung itu bisa nggak disebabkan karena gagal ginjal? Atau balik, apakah penyakit ginjal bisa karena gagal jantung? Dua-duanya bisa. Ini bukan telur ayam ya, tapi memang ada hubungannya, namanya cardiorenal syndrome. Ada tipe-tipe ya. Ini tipe utamanya di sini, ini jantungnya, nah ini ginjalnya duluan ya. Jadi jantung bisa bikin gagal ginjal, bisa. Sakit jantung dulu, gagal ginjal, ada itu. Kalau ginjal dulu baru sakit jantung, bisa ya. Sakit ginjal dulu, baru gagal jantung, bisa. Jadi itu ada nama, sudah diketemukan tuh hubungannya ya, sudah lama ya, dari tahun 2003 ketemukan dari syndrome. Kemudian ini kos dua sakit bisa bersamaan, bisa kenapa? Bisa karena obat-obatan, bisa karena infeksi ya. Jadi masih mungkin kejadian ini, maka tipenya ketemu ada 5 ya. Jadi ini terapinya masing-masing berbeda-beda. Nanti dokter akan cari apa masalahnya, dikasih obat-obatan yang sesuai dengan penyakitnya. Ada yang dicuci darah, enakan. Ada yang dikasih diuretik atau obat yang mengeluarkan kencing, enakan. Ya, itu gagal jantung yang kencing dulu. Kalau yang dihari dulu, ginjal. Nah, ini penyebabnya banyak ya. Bisa karena masalah hubungan dengan lifestyle, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Dan tentunya ini penyakit yang punya dokter yang punya hubungan ya. Jadi sakit ginjal bisa bikin jantungnya menebal, melebar ruangannya, mengganggu listrik jantung dan pembuluh darahnya rusak. Makanya pada orang-orang yang cuci darah sudah lebih dari 10 tahun sangat tidak dianjurkan untuk ditransplant karena khawatir pembuluh darahnya sudah mengalami banyak kerusakan. Jadi kadang-kadang kalau rendang kasihan, orangnya sangat humanis. Jadi kalau ada yang udah ngereng-ngereng ya sesi
yang pusing kita. Pasanya gimana ya? Ya mudah-mudahan semua nggak ada yang lebih dari 5 tahun ya adiknya. Nah, penyakit jantung pada pasien pasca transplant bisa muncul nggak? Jadi gini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah ditransplant kan ginjal baru lagi ya. Yang ginjal lama kan sudah dianggap tidak berfungsi ya. Jadi ada ginjal baru. Jadi kalau ginjal baru itu kan dipasang di arteri femoralis ya. Femoralis itu ada di bawah sini, di depan, di perut ya. Jadi kadang-kadang butuh tekanan darah yang agak tinggi sedikit biar nyampe ke situ tekanan darahnya. Makanya kadang-kadang di kita jarang sekali menggunakan obat di jantung yang namanya nitroglycerin atau nitrat atau sedokar, nggak pernah kita pakai. Kenapa? Obat itu bisa bikin tes turun. Saya nggak tahu ada teman-teman yang lain di luar itu pakai. Kita jarang sekali menggunakan nitroglycerin. Karena obat itu sangat mengganggu fungsi turun tensi cepat turunnya. Jadi saya takut kita dengan gangguan aliran darah dari jantung ke ginjal baru. Jadi makanya kita hindari penggunaan obat tersebut. Maaf ya, sedikit kabur ya. Jadi ini faktor risikonya apa aja? Sama seperti orang sehat biasa. Ya, obesitas kayak dokternya ini, kayak saya ya. Diabetes, hipertensi, gangguan kolesterol, merokok, laki perempuan. Jadi tetap laki-laki lebih tinggi risikonya dari perempuan. Usia, riwayat keluarga sakitnya apa enggak, obat yang digunakan, imunosupresan ya. Kemudian timbul gagal ginjal lagi, ada nggak proteinuria dan anemia. Ya penting jangan sampai proteinurianya makin naik. Nanti kalau dilihat nanti bisa kalau dicek di lab itu udah protein, ada yang albumin. Ya kalau albuminnya positif, sapu aja segera konsultasi karena ada obat-obatan darah tinggi yang bisa mencegah keluarnya nanti protein tadi tambah besar ya. Ada penggunaan obat misalnya ACE inhibitor, ramipril, lisinopril, pril ada yang sartan dan sebagainya ya. Itu bisa mengurangi keluaran protein dalam ginjal. Ini yang harus dilakukan untuk diatur sehari-hari ya, menjaga benar-benar tensinya, tensi sesuai dengan transplantnya ya, jangan sampai turun tapi nggak terlalu tinggi. Kemudian jangan sampai obes juga, karena nafsu makannya bagus, gemuk. Ada obes yang obes benar-benar gede, ada obes sentral, seperti saja. Nah itu yang penting dijaga juga ya. Kemudian mineral bonus itu biasanya kalau kurang berjemur ya, itu yang jadi masalah. Indonesia ini aneh, daerah tropis, hampir masyarakatnya kalau cek vitamin D-nya rendah semua. Ada yang untuk vitamin D rendah semua gitu, kacau gitu. Padahal negara tropis, orang lain nyari jemur, kita jarang berjemur. Ya, jadi kita usahakan kalau ada ketemu matahari sekali ya. Nah, untuk berguna untuk cardiovascular disease setelah transplant apa saja, tetap bisa timbul penyakit jantung koroner, gangguan gagal jantung ya, hipertensi pulmonal. Apa sih hipertensi pulmonal? Gangguan paru-paru yang menyebabkan aliran darah dari jantung kanan ke paru-parunya terhambat. Penyakitnya apa biasanya? Penyakit paru. Ya, bisa TBC, bisa asma yang tidak tertangani dengan baik ya, bisa juga ada kanker ya. Kanker juga bisa bikin waduh, saya agak sedikit goyang, kurang makan. Dan tentunya ada gangguan irama jantung ya, itu yang harus dilakukan hati-hati. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang kan sudah punya ginjal baru, ada dijaga-jaga jangan sampai timbul acute respiratory failure, gangguan pernapasan ya, itu nanti bisa bikin infeksi. Infeksi akan mengganggu fungsi ginjal dan jantung. Kemudian nih septic shock. Jadi kalau ada infeksi cepat tangani, karena Bapak dan Ibu menggunakan obat imunosupresan. Jadi cepat tangani biar infeksinya nggak meluas. Infeksi itu akan merangsang inflamasi. Inflamasi akan mengganggu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terganggu akan menyebabkan pembuluh darah di ginjal juga bocor ya. Namanya glomerulus, itu juga berbahaya. Nah, itu yang dijaga jangan sampai kapal berat. Dan katanya obat-obatan dijaga dengan baik, jangan sampai timbul lagi. Ini dah pasca transplant apa saja yang harus dilakukan? Ini 3 bulan pertama yang harus dilakukan.
Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semua beliau bulan itu ya. Nggak ada yang baru dipasangkan sekarang ini. Kan teman yang udah lama ya Pak Subrata ya. Jadi yakin deh. Baik, evaluasinya bagaimana evaluasi jantungnya? Ini dia evaluasi jantungnya. Ya, seperti biasa dicek tensinya, evaluasi rekaman jantung 6 bulan sekali, setahun sekali, EKG ya. Cukup, usah sering-sering ya. Yang sering EKG, kalau bisa echo setahun sekali, 2 tahun sekali, nggak apa-apa. Nanti kita lihat kalau yang dibutuhkan core angiografi dibutuhkan ya, jangan kemauan ya. Kalau yang dibutuhkan kerjakan, kalau nggak dibutuhkan jangan ya. CT angio juga sama, CT angio juga jangan dikerjakan kalau nggak dibutuhkan. CT scan itu untuk jantung, kalau nggak dibutuhkan jangan dikerjakan, kalau dibutuhkan boleh. Kenapa? Penggunaan kontrasnya tinggi sekali. Kontras itu zat yang dapat melihat aliran darah di dalam vaskular, di dalam pembuluh darah. Biasanya kalau di CT angio sama kateter lebih enak mana dok? Ya lebih sedikit penggunaan kontrasnya di kateter karena bisa diatur sama dokternya. Kalau di CT angio kan wajib diinfus biar dia tertumpuk dalam darah baru kelihatan gambarnya ya. Jadi kalau memang dibutuhkan banget dipilih mana yang paling penting. Kalau memang ada keluhan ya, ada keluhan sudah dapat direkam jantung ada masalah, echo yang ada masalah, lebih kateter ya daripada CT angio ya. Kenapa CT scan nanti numpuk kontrasnya banyak sekali. Kalau di kateter itu lebih sedikit karena dokter bisa ngatur jumlah zat kontrasnya biar nggak terlalu banyak dalam ginjal. Ya ini dia hal-hal yang terlalu kecil ya. Nah COVID, nah COVID ini udah lewat kan lama-lama ya. 3 masalah yang long COVID. Long COVID ini pasca COVID itu rupanya membuat pasiennya kadang-kadang nggak ngerti kalau dia mengalami gangguan-gangguan. Terus terang dokternya juga nggak punya pengalaman banyak dengan long COVID karena baru 2 tahun, 3 tahun lah sekarang ya. Jadi kadang-kadang dicari-cari ketemu. Kayak kemarin ada pasien pasca COVID setahun yang lalu, baru sekarang muncul keluhan sesak nafas, disisahkan gagal jantung, dikasih obat tuh, kalau diterjemah maka keringan. Supaya air lagi bagus lagi, dicek bahwa paru-parunya mengalami fibrosis kayak jaringan paru, rupanya karena COVID-nya. Jadi, nah kalau COVID ini kalau terjadi, wajib kontrol teratur kan. COVID itu bisa menyebabkan gangguan jantung banyak sekali ya. Bisa timbul akut cardiac injury kalau lagi maksudnya awal COVID, mengganggu otot jantung, myokarditis, menyebabkan gangguan irama jantung, menyebabkan gangguan aliran darah, dan tentunya kita jadi harus menggunakan obat dengan hati-hati. Jadi kalau kena COVID, kalau timbul sesak nafas, ketemu sama dokter paru-parunya untuk dicek paru-parunya. Nah yang boleh terganggu paru-parunya dibanding jantungnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nah, saya tidak dekat. Jawab, saya kan kemarin moderator, saya serahkan ke moderator lagi. Saya duduk di sini, duduk di atas saya. Waduh, baik. Bersama saya kenalkan juga Dr. Lukman. Dr. Lukman, kalian naik ke atas. Dr. Lukman ini kemarin ini baru di poli BPJS ya, poli RCM. Kalau Bapak Ibu berobat ke BPJS untuk ambil obat, pasti ketemu Dr. Lukman. Untuk berapa bulan kan? Baru mulai minat ini sampai 2 bulan Oktober November. Mungkin saya perkenalkan diri aja kalau. Oh ya boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saya gembira sekali. Pertama, saya hormat dulu pada guru saya, Dr. Ika. Saya Dr. Lukman Zulkifli Amin. Saya ahli penyakit dalam dari Rumah Sakit Haji Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi kami ada tugas belajar dari, karena kebetulan kami pengajar dari ISKUIN untuk mengembangkan pusat dialisis dan transplantasi ginjal nantinya di Rumah Sakit Haji. Jadi saya bertemu dengan Pak Supriyanto. Terus saya bilang, Pak Supriyanto tinggal di mana? Tinggalnya di Ciracas. Kebetulan, saya bilang saya tinggal di Kramat Jati, dekat dong. Ternyata saya hari ini ketemu Pak Presiden, saya bilang, oh ini Pak Presiden ini Yayasan Komunitas Cangkok Ginjal. Nah ini saya sampaikan
saya mendukung sekali yayasan ini karena ini membuka wawasan, ini membuat hati happy. Saya bilang penting sekali kita berada dalam satu komunitas yang baik ini, sehingga ada baiknya kita kembangkan. Saya selalu sampaikan kepada pasien-pasien cacat tunggal yang di Poli, ada baiknya semua ikut dari yayasan komunitas ini. Jadi ini salah satu upaya kita. Mungkin itu penawarannya. Saya kembalikan kepada guru saya. Ada yang mau tanya? Itu saya mau nanya, Dok. Jadi kalau misalnya untuk kolesterol ya, itu triglycerid sama LDL itu sebetulnya lebih bahaya yang mana ya? Karena kalau saya cek itu LDL itu agak tinggi, jadi 145. Cuma triglycerid itu di bawah, jadi cuma 90, kadang-kadang 80. Cuma khawatir aja sih, Dok. Cuma itu aja sih, Dok. Iya, makasih ya, Dok ya. Sorry, sebaiknya sebutkan nama dan transplantnya kapan gitu ya? Nama saya Edi Supriyanto, transplant tanggal 2 Februari 2021. Masih termasuk baru ya? Masih baru. Jadi kalau kita melihat gangguan kolesterol pada pasien yang dia mengalami gagal ginjal, tentunya ditanya dulu pernah sakit jantung nggak sebelumnya. Kalau udah sakit jantung biasanya dikasih obat-obat tersebut udah lama ya, jadi kita nggak tambah lagi obat baru. Kalau ada pasien dengan gagal ginjal, biasanya penggunaan obat kolesterol ditunda dulu sampai yakin emang mengganggu atau ada penyakit jantung koronernya. Karena memang benar-benar nggak digunakan obat kolesterol pada pasien yang gagal ginjal. Nah, kalau yang langsung biasa mungkin ada baru dia kasih biasa. Nah, patokannya apa? Kalau memang sudah punya penyakit kencing manis sama darah tinggi, maka target LDL-nya di bawah 100. Tapi kalau dari ketahui ya sekarang itu 70. Kalau dari pasang sekarang lebih pas 2025 LDL-nya, ya. Nah, kalau triglycerid bagaimana? Triglycerid gangguan di aliran kolesterol mengganggu karena kalau darah ya dibiarkan. Triglycerid itu biasanya kalau diobati untuk mencegah jangan sampai timbul gangguan di aliran kolesterol empedu. Karena kalau dia dibiarkan bisa timbul pankreatitis, akibat salurannya terhambat di empedunya mungkin. Dan jadi mereka selalu mengatakan triglyceridnya itu di atas, untuk yang kencing manis ya, untuk yang kencing manis biasanya triglycerid tinggi tanpa apa-apa itu naik sendiri. Jadi triglycerid itu biasanya di atas 300 baru diobati. Tapi kalau sudah dikasih obat kolesterol untuk menurunkan LDL, triglyceridnya masih di atas 150, mau nggak mau dikasih tambahan obat. Jadi kalau mau pasien-pasien yang sudah transplant tapi punya penyakit kencing manis dan darah tinggi, tetap kita kasih obat statin ya, atau vastatin itu dengan target LDL di bawah 70 dengan harapan bisa mencegah gangguan pembuluh darah. Jika ada pun penyempitan pembuluh darah, maka obat statin tadi berguna untuk mempertebal dindingnya konstitusi yang sampai tadi, dengan harapan jika ada peningkatan aliran darah yang gagal, emosi atau hipertensi atau habis aktivitas fisik yang berat, tidak merobek dindingnya. Itu kalau dindingnya robek, maka lemak di dalamnya keluar, itu yang bikin sumbatan dia dengan darah yang menyebabkan serangan jantung maupun stroke ya. Nah itu makanya gunanya statin itu selain menurunkan LDL juga mempertebal dinding tadi agar dalam rapuh biar nggak keluar lemaknya, itu makanya guna statin. Nah jadi kalau sudah dikasih obat statin 2 bulan dicek LDL-nya sudah bagus, tapi triglyceridnya masih tinggi, baru dikasih obat tambahan. Namun kalau triglyceridnya bagus ya udah nggak usah dipikir lagi. Tapi yang penting LDL-nya sampai 140, bisa di bawah 100 atau di bawah 70 lebih bagus lagi untuk orang-orang yang sudah transplant. Karena ini tambahan. Itu tanggal 2013 saya kan juga sebetulnya waktu itu pernah gagal ginjal juga, cuma masih bisa diobatin.
itu waktu itu awal-awal itu pembengkakan jantung loh. Pembengkakan jantung. Nah, terus diobatin waktu itu sama Prof. Bendan ya. Itu nggak sempet cuci darah. Jadi idealnya mungkin kembali normal ya. Itu nggak periksa terlalu lama. Akhirnya kambuh lagi di 2020. Cuma kemarin waktu mau buka stand ya, buka jalur stand itu cek jantung juga. Cuma katanya udah agak bengkak. Itu benar nggak sih dok? Jadi mungkin kelihatan dari samping atau itu kemarin kok udah agak bengkak, waduh alhamdulillah. Ya Gimana? Ya, foto ronsen itu susah dipakai untuk jadi patokan ya, karena harus tetap tambahan lagi dengan melihat rekaman jantung. Karena foto ronsen itu tergantung dari pengambilan gambarnya. Waktu bapak diambil gambarnya, ambil napasnya pas atau enggak. Kalau sudah ambil foto ronsen selalu bilang ambil napas yang panjang pak, tahan. Kadang-kadang nggak tahan, kita diam-diam buang napas, baru foto. Bakal ada megali namanya. Rasionya antar dindingnya sama ukuran jantung itu jadi kacau. Nah, makanya penting banget kalau para bapak dan ibu kalau ambil foto ronsen, kalau lagi diberitakan ambil napas yang panjang, tahan. Kalau nggak kuat kasih tahu, saya kata saya nggak kuat karena biar ditahan dulu dengan difoto dulu sama si petugasnya. Petugasnya kadang nggak mau tahu, pokoknya biar sampai selesai. Nanti yang susah nanti yang bagian bacanya, kardiomegali atau pembengkakan jantung itu baru ketahuan. Namun kita juga punya cara lain dengan cara melakukan konfirmasi dengan menggunakan EKG, rekaman jantung. Ada nggak pembesaran jantung? Masih bisa dikonfirmasi lagi dengan menggunakan echo. Ada nggak pembesaran jantung? Dan bisa kelihatan kalau dindingnya nggak menebal, ruang rongganya nggak melebar, itu baru nggak ada masalah bagi jantungnya. Tapi kalau memang ada pelebaran, berarti masih ada. Kalau memang terlalu lebar banget, kita bilang nggak usah khawatir. Bengkak dan tidak bengkak jantung itu karena darah tingginya, jadi nggak usah khawatir. Itu variasi normal karena penyakit, ya. Jadi kadang-kadang kita takut sendiri dengan kata bengkak, itu variasi normal dari penyakitnya. Jangan terlalu besar aja itu ya, Modik. Ya, jadi jaga jangan terlalu besar. Betul Pak? Apa? Jangan terima ya. Ya, jadi saya menambahkan bahwa pada kasus-kasus yang seperti Prof. Enam sudah sampaikan, memang bisa terjadi variasi. Seringkali bengkak jantung itu kan kita jelaskan di awal karena ada gejala dan lain-lain. Nah, pada saat sudah teratasi, sudah menjalani transplant, maka itu adalah bagian dari satu penyakit di mana memang seperti yang disampaikan Dr. Ika bahwa tidak bisa hanya dilihat dari foto toraks saja, tapi juga kita melihat dari berbagai sudut. Nah, ini makanya kita penting sekali berkomunikasi, berkonsultasi selalu dengan para dokter-dokter kita, para ahli-ahli kita, sehingga kecemasan itu bisa kita kurangi. Saya selalu prinsipnya bagaimana pasien-pasien kita semua happy, itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Saya Faisal, transplant September 2018. Untuk dokter Ika ya, dok, kami ini kan semua pasien transplant ini kan meminum imunosupresan dok, jangka panjang itu ya, lifetime ya, sepanjang ginjal baru kami ini berfungsi. Itu ada efek ya ke jantung kita gitu untuk jangka panjangnya, dan jika ada apa ya hal yang harus kami lakukan ya untuk meminimalisir risiko terhadap kesehatan jantung kami gitu dok. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan sederhana ya, udah banyak ditanyakan orang juga. Kalau kolesterol itu lebih banyak mana dok efeknya ya? LDL masuk juga trigliserid itu dari faktor makanan atau non makanan dok yang itu bisa meningkatkan kadar kolesterol kita. Membantu dengan jawab juga untuk obat-obat imunosupresan sebenarnya tidak ada problem ya ke masalah jantung, di mana kita memberikan obat imunosupresan supaya ginjal yang ada, ibarat kata ada ginjal baru sudah diberikan, bagaimana tetap fit, tetap cocok gitu dengan kondisi tubuh yang sudah menjalani transplant. Jadi untuk masalah koroner itu memang tetap kita punya target-target bagaimana tekanan darahnya harus tetap ideal, jangan lupa berat badan juga tetap ideal, gula darahnya terkontrol, lalu jangan lupa lifestyle.
olahraganya, senamnya. Nah itu harus juga kita jalankan, tidur yang cukup. Nah ini juga masuk bagian bagaimana cara menjaga dari corona kita. Kemudian ya tadi untuk masalah kolesterol memang satu yang kita pelajari bahwa kolesterol seringkali kita konsumsi makanan yang tinggi lemak, gorengan-gorengan, tapi setelah ilmu berkembang ternyata nasi juga salah satu sumber kolesterol itu. Nah itu jadi dengan makin berkembangnya keilmuan, maka kalau kita lihat bahwa untuk nasi ini kita memang tidak anjurnya tidak konsumsi terlalu banyak. Kalau saya selalu bilang kita pakai gaya Eropa deh, makan jagung, kentang, singkong dengan pengganti ya. Tapi susahnya kan di Indonesia kalau nggak nasi uduknya satu itu ya. Mungkin itu. Betul nanti Bapak Ibu saya, karena dari gue dia. Benar, jadi lengkap ya. Jadi ini supresan berguna untuk mencegah dan sampai ada reaksi antibodi dari badan terhadap zat organ yang baru ya. Namanya kasus kor ya. Jadi apakah akan mengganggu jantung? Jika ada obat yang bisa menaikkan gula darah yang steroid ya, biasanya methadone, itu kalau digunakan terus ada reaksi tubuhnya dengan menaikkan gula darah, mungkin itu jadi nggak langsung jantung kan penyakit jantung, tapi pasti akan dikontrol oleh dokternya yang ahli di bidang tersebut ya, untuk gula darah. Kemudian apakah LDL dari makanan? Ini jadi orang tidak tahu. Jadi memang kita suka keliru. Jadi memang dalam makanan kita itu biasanya ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Yang jadi sumber energi paling cepat itu sebenarnya lemak, bukan karbohidrat. Karena kalau dari komoditas semua itu butuh waktu lebih lama lagi untuk dipakai. Makanya terus kedua untuk menaikkan jumlah otot biasanya pakai protein. Makanya orang-orang yang mau latihan binaraga atau tanding binaraga bisa protein dinaikkan, lemak dinaikkan sedikit, karbohidrat dikurangi. Ya. Karena karbohidrat itu kalau kelebihan itu sumber masalah baru dari lemak sebenarnya. Karena karbohidrat itu kalau kelebihan akan disimpan dalam bentuk lemak. Lemak itu maka dalam tubuh kita lemak itu jadi ya di perut yang di perut jadi ya. Maka lemak itu biasanya akibat penemuan karbohidrat yang dipakai. Bagaimana caranya biar lemak dipakai tadi kita ngasih tahu olahraga. Jadi biasanya kita lupa dengan aktivitas fisik. Nah itu yang bisa bikin kita jadi gampang tersimpan lemak dalam tubuh. Itu yang kita hindarkan. Dari mana sumbernya? Karbohidrat yang paling banyak, bukan lemak dari makanan ya. Jadi memang lemak makanan karena kalau dimakan sama jadi sumber energi dipakai cepat-cepat oleh badan kita menjadi sumber energi. Dan itu yang paling gampang dipakai. Yang susah kalau kita karbohidrat itu sering lemaknya dari lemak tak jenuh, minyak goreng yang dokter ulama pakai itu biasa dipakai di makanan kita sehari-hari yang dijual orang lain. Karena karbohidrat itu lemaknya nggak jenuh, nah lemak nggak jenuh itu paling susah diurai, itu juga bisa berbahaya. Yang kita hindari adalah lemak tak jenuh. Sayangnya ke rumah makan terkenal di kita pun Mas Budi kan pakai lemak tak jenuh tadi, karena lemaknya diputihkan lagi. Jadi masalah dan di asisten negara kita, jadi kita harus hati-hati dengan makanan di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah atau rumah makan yang memang menggunakan lemak yang bagus, minyak goreng yang bagus, nggak masalah. Ya. Jadi kita harus yakin dulu bahwa itu minyak goreng memang masih baru. Karena minyak goreng yang baru dipakai 1 kali itu paling bagus. 2 kali udah banyak berkurang, yang 3 kali pasti nggak bagus lagi ya. Itu dia. Jadi minyak goreng tetap bagus sebenarnya di awal-awal, tapi kalau udah berkali-kali ya bermasalah. Karena dia jadi hilang ikatan gandanya. Karena kalau lemak itu berdarah ganda gampang dipecah. Tapi kalau kita satu, nggak bisa bagus dulu. Sudah nggak bagus lagi dipakai untuk di sumber makanan. Ini kan Pak Faisal. Baik, terima kasih Dr. Ika, Dr. Lukman atas pengarahan. Teman-teman, terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Nama saya Rio Setiadi. Saya transplant 13 September 1980 di Rumah Sakit Cikini bersama Dr. Sidabutare. Yang ingin saya tanyakan,
belakangan ini kalau saya tensi itu tensinya normal tapi pulsnya selalu tinggi, 100, 110, kadang-kadang ya hanya 95. Katanya sih dokter bilang tidak apa-apa, katanya kalau masih sekitar 100 tidak apa-apa, kan saya masih bingung. Kemudian 1 bulan terakhir ini kok dada saya sering sakit gitu, tiba-tiba aja gitu. Saat berjalan tiba-tiba sakit. Kemudian pada saat mandi juga beberapa kali ini sakit gitu dada. Ya, sementara itu keluhan saya dokter yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, sebagai Tensi di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Di rumah maupun di saat kontrol oleh perawatnya saya tanya kok tinggi terus. Kalau Saya enggak- tidak apa-apa gitu. Kalau yang di rumah nggak tinggi nadinya? Pakai Kalau yang di rumah bagus nadinya? nadinya juga tinggi walaupun tidak kerja, tidak habis olahraga. Baik. Nadi Sedang tinggi. santai juga selalu tinggi. Tinggi juga. Wah. Baik, Pak Leo, jadi memang harus hati-hati gitu dengan suatu masalah, misalnya tensi bagus, nanti tinggi. Kadang-kadang kita wajib mencari penyebabnya apa. Biasanya kita di jantung ya, itu biasanya kita akan memasang alat namanya perekam jantung yang 24 jam, namanya Holter EKG, dipasang 3 hari untuk melihat variasi rekaman jantung itu bagaimana selama yang naik tadi. Nah, kalau yang bagus baru bisa dikatakan baik. Memang benar dokter-dokter biasa suka udah lama ini ya akan benernya. Tapi saran saya sih kalau memang mau, Pak Leo bisa melakukan rekaman Holter 24 jam ya, 3 hari terus untuk melihat ada apa sih sebenarnya yang bikin masalah dengan nadi cepat tadi. Karena yang kita paling nggak suka adalah perubahan irama jantung yang tadinya sinus ya, ada PQRS-nya, tiba-tiba jadi nggak ada lagi gelombang P-nya, itu bisa bikin cepat nadinya. Dan itu memang variasi normal pada pasien-pasien hipertensi yang lama atau usia lanjut. Ya, umur berapa sekarang Pak Wil? Usia Ya, umur usia 68. ya. Ya biasanya di atas 70 biasanya baru muncul. Namanya irama atrial fibrilasi yang bisa bikin nadi cepat. Ya, itu akibat dari gangguan hipertensi yang tak terkontrol atau ada pelebaran pada jantung. Namun kalau mau kapan-kapan Pak Leo direkam jantung aja EKG, sebetulnya bisa kelihatan dari situ karena mungkin belum ya, kalau belum direkam jantung nggak ketahuan ya, mungkin dokternya malas kali ya rekam jantung kali. Ya di EKG aja cukup, dengan EKG sekali aja, nggak usah direkam 24 jam. Kita lihat kalau memang EKG-nya bagus, baru kita rekam yang Holter. Kalau EKG ada masalah, langsung diobati. Obatnya gampang kok Pak Leo, cuma dikasih obat anti hipertensi tapi yang beta blocker, ya itu bisa menurunkan nadi. Kedua, nyeri dada. Dari dada pasca latihan aktivitas. Nyerinya berapa lama Pak Leo? Bagaimana? Nyeri dadanya lama nggak? Apanya? Kalau nyeri dadanya itu timbulnya lama nggak? Atau sebentar aja? Terus sebentar 2 hari, 5 menit udah hilang. Ambil napas panjang terus hilang gitu ya? Terus ya sesak napasan tuh rasanya hampir sesak. Kemudian ya agak pusing begitu. Agak pusing? Tapi nggak lama ya? Nggak lebih dari 10 menit kan kejadiannya? Enggak. Ya. Saya berhenti tumpang sedang mandi, tiba-tiba timbul begitu. Tapi saya berhenti dulu, berikutnya ya lama-lama hilang. Juga sedang berjalan, tiba-tiba begitu. Iya, iya. Ya, saya berhenti dulu begitu. Ya memang kalau mau saya sarankan rekaman jantung dulu ya Pak Leo ya. Untuk memastikannya pakai rekaman jantung EKG saja, nggak usah yang mahal-mahal. Jadi siapa tahu dengan itu bisa kita lihat. Seandainya nggak ada masalah, berarti banyak karena gangguan otot atau gangguan perut ya. GERD namanya, atau lambungnya bermasalah. Karena biasanya akan munculnya Ya, memang lambung saya juga bermasalah. Oh. Ya, Saya juga selalu kecepatan terus. cekukan terus ya. Ya. Ya kalau makanya nanti kalau bisa kapan-kapan ketemu sama ahlinya.
Pak, lambung biar bisa diobati karena biasanya pengosongan lambungnya lambat. Sudah. Ya Pak, jadi gini, kalau emang kan itu memang dari lambung yang masalah dada jadi capek, jadi cepet nyeri. Minum dikasih obatnya Sulfarazol sama apa yang sirup itu. yang merah muda. Suprafal, ya. Terus suprafal, ya. Ada obat untuk anti muntahnya atau anti mualnya enggak ya? Kayak Fometa atau dan saya ada kan? Dislatil gitu. Kalau nanti saya kasih. Iya, mau dikasih sama Pak Dr. Lukman nanti. Memang kita harus butuh obat. Itu ya. Iya, karena ini obat imunosupresan kan bisa memudahkan Bapak terkena infeksi. Maka sangat dianjurkan makanannya harusnya bersih. Nah, yang susah kita namanya era GoFood atau makanan yang disiap saji dengan online. Yang kita nggak tahu yang masak siapa. Ya Pak, hati-hati dengan masakannya. Karena Bapak menggunakan obat anti imunosupresan ya. Iya. Jadi mudah sekali terkena infeksi dari makanan. Kedua, kalau Bapak menggunakan obat penurunan asam lambung, ya obat yang memperbaiki jadi apa? Ya, selain suprafal ada biasanya dikasih ya omeprazol, lansoprazol, Nexium dan sebagainya. Kalau kelamaan dipakai, asam lambungnya jadi berkurang, jadi yang membunuh kuman hilang. Makanya nggak dianjurkan berlama-lama menggunakan obat tersebut dalam kasus yang seperti ini. Tapi obat imunosupresan juga kadang suka bikin kambuh. Serba salah emang. Memang butuh keseimbangan dan penggunaan obat-obatan dalam kehidupan sehari-hari. Disesuaikan aja. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu obatnya Dr. Lukman mungkin bisa membantu nanti ya. Sama EKG-nya dok ya. Ya sama. Karena EKG yang penting. Kedua itu kemungkinan besar tahikardinya atau kecepatan nadinya akibat ada infeksi di lambungnya Pak Leo. Karena semua infeksi akan menaikkan nadi. Nah, siapa tahu dengan diobati dengan baik nadinya nanti bisa membaik lagi. Tapi untuk memastikannya lagi, saya akan direkam jantungnya ya, biar yakin. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, penanya berikutnya Pak Ari Nasmiarta, silakan. Saya Eli, pendamping suami yang transplant bulan November tahun 2017. Waktu tahun ini ya bulan Januari, suami saya itu mengalami irama jantungnya terganggu dok. Sampai berobat ke Bandung, dokter jantung Bandung. Dia pernah dipasang holter. Akhirnya sejak itu dikasih obat Ritmonom, terus Beta-1, Simak, sama Novigrel. Kemudian penurun darah tingginya amlodipin. Nah, selama 9 bulan ini rutin diperiksa tiap bulan dan rutin EKG. Hasil EKG-nya alhamdulillah bagus, tapi obatnya katanya terus tidak berhenti sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan, karena Bapak ini kan minum obat ginjal, minum obat jantung lebih banyak, jadi apakah itu tidak ada akibat apa-apa gitu ke ginjalnya? Karena saya tanya, dok ini kan jantungnya udah bagus ya menurut EKG katanya, tapi kata dokter harus terus diobat terus menerus gitu dok. Yang ingin saya tanyakan, ya kapan berhentinya gitu obat jantung itu? Terima kasih. Tapi kalau dari obatnya mungkin gangguannya atrial fibrilasi namanya ya. Atrial fibrilasi itu ada beberapa macam. Memang kalau di awal-awal namanya ada klasifikasi Dr. Lukman ya. Ada yang namanya paroksismal atau yang masih baru. Nah, ada lagi namanya yang persistent ya. Ada 3 ya. 3 paroksismal. Kok saya lupa sendiri? Jadi ada yang baru, ada yang menengah, yang bertahan sampai 2 minggu, ada yang lebih dari 2 minggu, namanya udah susah itu kalau yang itu. Nah, kalau yang paroksismal itu biasanya hilang dengan terapi awal. Nah, tadi dikasih erythronorm, dikasih Beta-1, nanti dikasih obat pengencer darah Simak. Pada kasus Bapak ini tambah lagi sama mereka dengan Clopidogrel, ya. Saya nggak tahu, mungkin mereka menganggap ada gangguan dari penyakit jantung koroner barangkali, saya belum tahu.
dan ditambah obat anti darah tinggi, amlodipin. Apakah obat-obat ini mengganggu ginjal? Alhamdulillah enggak, ya. Karena yang jadi masalah memang kalau ada gangguan ginjal, baru obat ini harus dikontrol. Kenapa? Dia bisa menumpuk di ginjal yang mengalami gangguan. Tapi Pak, fungsi ginjal Bapak masih bagus kan Bu ya? Bagus, alhamdulillah. Ya, sama masih bagus, insya Allah nggak akan bikin masalah dengan penumpukan zat dalam darah. Ya, nah ritmonorm itu mengembalikan irama jantung yang tadi terganggu ke normal lagi, dan efeknya melambatkan jantung. Nadi bagus kah? Nadinya sekarang kan sekitar 80-70 Ya, dengan obat ritmonorm dengan beta 1 yang harusnya sama-sama menurunkan nadi. Nadi Bapak masih 80 juga, berarti kan nadi Bapak sering cepat gitu loh. Ya. Waktu dulu sekitar 160 sampai. Nah itu dia, karena nadi Bapak sering cepat dengan obat 2 macam ini nadinya masih 80, padahal kita berharap nanti di bawah 70, berarti obatnya jalan terus. Oh gitu ya. Iya Bu. Gitu. Kemudian simak ini gunanya untuk mencegah jangan sampai otot yang jantung yang iramanya berantakan tadi bisa menimbulkan penumpukan bekuan darah dalam rongga jantung, mencegah jangan sampai timbul stroke, ya. Nah ini jalan terus. Ya mungkin bisa berhenti clopidogrelnya, ya mungkin bisa berhenti. Ya tapi kan saya nggak tahu, dokter sana mungkin punya gambaran hasil EKG-nya, diduga ada penyakit jantung koroner. Sementara pastikan dulu, kalau dokter bilang terus aja deh, ya. Demikian ya Bu ya. Iya, terima kasih. Ya. Baik, penanya yang ketiga silakan. Saya Setiawati, transplantnya 10 Maret 2020. Saya ada dua pertanyaan gitu ya. Yang pertama itu kalau Simino untuk pasien post transplant itu harus dinonaktifkan nggak? Terus apakah kalau dibiarin terus ada efeknya ke jantung nggak gitu, dalam waktu lama gitu? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua gitu ya. Saya kan waktu sekitar Februari kan tuh sakit GERD gitu ya, itu ya. Makanya berasa kayak kayak dipelintir-pelintir gitu, sakit banget kan gitu ya. Tensi bisa naik gitu jadi 135 per 90 gitu 2 hari berturut-turut. Terus begitu hari ketiga, hari keempat itu turun jadi 90 per 60 2 hari berturut-turut juga. Saya kan ngerasa aduh sakit mah kok bisa akibatnya kayak gitu kan. Baru konsultasi ke dokter gastro dan udah akhirnya sembuh lah itu sakit mahnya. Tapi sejak itu saya perhatiin kalau saya tiap kali tensi gitu ya pakai alat tensi, kadang-kadang ya tapi nggak selalu gitu, di tensi saya tuh atasnya ada gambar hati banyak gitu. Kalau lihat di petunjuknya itu artinya itu gangguan irama jantung gitu tuh. Gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Saya pikir alatnya rusak gitu. Saya minta suami saya ngecek gitu. Dia nggak pernah muncul gitu tanda itu ya. Sedangkan saya ada terus gitu. Nggak ada terus. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Tensi sih normal terus itu denyut nadinya juga antara sekitar 55 sampai 75 gitu. Tapi seringnya di 60 gitu. Kira-kira penyebabnya itu apa ya itu ya? Saya jadi takut sendiri gitu dok. Karena suami saya nggak pernah muncul kayak gitu. Saya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Ya itu makasih. Baik, saya jawab pertanyaan pertama. Jadi mengenai Simino adalah salah satu akses atau jalan masuk pada saat dibutuhkan terapi pengganti ginjal untuk dialisis. Nah, pada saat sudah dilakukan transplant dan sudah tidak ada masalah, urin baik, kreatinin baik, terkontrol, maka Simino yang tadinya sangat dibutuhkan sudah tidak dibutuhkan. Dengan begitu sebenarnya tidak perlu diotak-atik lagi dan tidak akan mengganggu problem jantung, di mana tadinya kan Simino kita jaga supaya tidak ditensi, tidak boleh tertindih dan lain-lain. Begitu transplant oke, maka ke depannya bisa untuk tensi kembali, bisa untuk aktivitas kembali. Karena itu hanya suatu cara bagaimana kita memiliki akses ketika dilakukan dialisis. Jadi untuk ibu ya tidak perlu khawatir karena ini artinya sudah bisa seperti biasa lagi kegiatan. Jadi aman-aman saja untuk jantungnya kan, itu yang dikhawatirkan mungkin ya. Silakan dok, tanya kedua. Apakah perlu dimatikan? Tidak perlu sih, tidak perlu. Memang pada banyak ini kita tidak otak-atik lagi karena secara alamiah dia akan mengecil atau bisa juga bertahan seperti biasa. Ada juga pada beberapa kasus dan itu tidak menjadi problem pada jantungnya. Ya. Saya dengan
Desi, transplant 5 Februari 2018. Yang saya mau tanyakan, dari abis transplant sampai sekarang permasalahan di saya itu kebanyakan itu di lambung. Itu sangat rentan sekali. Nah, saya dikasih obat sama dokter itu dari awal itu Nexium sama Impepsa. Nah, tadi kan saya dengar penjelasan dari dokter juga yang untuk masalah Pak Leo ya, lambung juga itu kan tidak boleh dikonsumsi terlalu lama ya, terus-terusan. Nah, saya juga pernah kontrol ke dokter Bonar, dia juga dengan keluhan yang sama ya gitu ya. Dia menyarankan pernah untuk terapi Nexium sama Impepsa itu dalam 1 bulan gitu. Nah, pada saat itu sih enak, terasa enak ya karena memang minumnya setiap hari. Tapi lepas dari itu ya kalau mungkin agak terlalu lapar, mungkin pengaruh obat ini ya, program pada saat udah terasa asam lambungnya agak naik ya, kadang ada terasa agak tahak gitu ya. Jadi kalau dibawa makan kadang agak sakit. Nah, terus mungkin makan agak berlebihan sedikit berasa sakit gitu loh. Jadi emang saya agak sampai sekarang memang agak masih susah agak ngimbangi ini ya, masalah perut ini gitu loh. Nah, itu terkadang rasa sakit itu pernah 10 hari yang lalu itu saya sempat ke IGD ya di Kencana. Itu karena udah sakitnya tuh udah kelewatan, saya udah nggak kuat lagi, padahal sama Prof saya udah dikasih kalau udah terasa nyeri sekali itu dikasih Buscopan. Nah, apakah itu ada pengaruh ke jantung juga apa enggak sih dok? Itu aja sih, makasih. Baik, saya jawab dok. Jadi kalau yang masalah GERD ini kita bukan cuma masalah terapi, tapi apa yang diberikan oleh para ahli-ahli sebelumnya termasuk Dr. Bonar memang sudah bisa kita sampaikan itu sesuai terapi standar 2 minggu sampai 1 bulan. Pada penggunaan jangka lama memang problemnya adalah tadi terjadi problem pada asam lambung. Ini memang kita melihat risiko dan manfaat. Jadi pada kasus yang Ibu alami ada baiknya kita evaluasi juga pola makan, jam makan, lalu apa yang kita makan, dan apakah itu akan merangsang seperti terlalu pedas, terlalu asam, terlalu manis, terlalu asin. Nah, ini juga jadi pertanyaan saya nih. Kalau kami dalam evaluasi tidak cukup hanya memberikan pengobatan, tapi kita juga ubah lifestyle-nya, pola pikir mengenai makanannya. Bagaimana kita makan ya pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang juga itu salah satu bagian dalam pengobatan kita. Jadi ini lifestyle juga harus kita perbaiki. Lalu berpikiran positif karena ternyata stres juga salah satu pemicu GERD. Ini kenyataan. Apa sih itu GERD? Jadi berlebihnya asam lambung. Kok bisa berlebih? Ya mau ujian, mau ketemu pacar dan lain-lain ya. Kadang-kadang suka berlebihan tuh asam lambung, nah, itu jadi masalah. Nah, itu yang coba kita kendalikan. Nah, ini jadi terapinya sudah pas, cuma kenapa kok sampai berulang? Nah, ini jadi pertanyaan saya juga. Ada baiknya mungkin kita harus lakukan USG perut lagi. Supaya kita evaluasi, kalau didengarkan dari ciri yang Ibu sampaikan, jangan-jangan ini radang empedu, jangan-jangan ada batu empedu. Nah, ada baiknya kita USG ulang, karena nyeri yang sampai ke punggung sih salah satu sekitar 90% lah itu kemungkinan. Tapi kan kemungkinan ini harus dijawab, harus ada bukti. Karena nanti kan ada tambahan obat atau ada perubahan. Nah, ini baiknya kita konsultasikan ulang. Mungkin nanti di Kencana dengan Dr. Abinu atau Dr. Hasan bisa nanti dikonsultasikan, silahkan. Saya Kelly, saya transplant 2017. Saya mau nanya soal obat ya. Waktu 2017 pertama kali saya transplant itu saya minumnya Prograf sama Myfortic. Nah, terus 2018 saya ganti obat karena ada rencana punya anak. Saya ganti ke Imuran. Nah, sekarang anak saya udah 2 tahun. Nah, saya baiknya obatnya dibalikin ke yang lain atau saya lanjut Imuran lebih aman yang mana? Masih lanjut ya? Program masih. Takro Imurannya berapa? Takro sekarang lagi tinggi 7. Udah ke Prof, udah diturunin obatnya. Pertanyaan saya baiknya, maksudnya obat itu amannya yang mana ya? Imuran, Fortic atau Sesep atau apa gitu baiknya?
Dan efek sampingnya masing-masing apa? Ya, jadi ada kebingungan ya, apakah harus kembali ke obat awal atau tidak. Kalau dengar dari kasus ibu sih bisa kita lanjutkan, nggak ada problem karena keduanya kan memang cocok untuk mempertahankan tadi supaya tidak mengalami penolakan transplan. Kalau ini efeknya sangat baik ya, tadi untuk mencegah tadi supaya tidak rejeksi, supaya tidak penolakan, supaya menjaga keep tetap ginjalnya tetap oke. Itu sih saran saya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, untuk nilai cek darah yang LFG ya, itu persentase fungsi ginjal, betul ya? Ya, jadi lihat persentase fungsi ginjal. Nah, untuk pasien transfer ginjal itu bagusnya di angka berapa? Ya. Nah, apakah persentase yang kita lihat biasanya 100% apa 95% itu dihitungnya dari 2 ginjal? Nah, sekarang kita kondisi 1 ginjal, apakah itu 50-50? Dan untuk pasien yang transfer ginjal itu 50 apakah cukup atau gimana gitu, Pak? Ya, jadi pada penilaian laju filtrasi glomerulus disingkat LFG atau EGFR pada hasil cetak yang di laboratorium memang tidak melambangkan kekuatan ginjal secara utuh, tapi kita melihat juga dari nilai kreatinin. Nah, kalau pada laju filtrasi glomerulus memang seringkali variasinya terlalu besar, tapi bisa menjadi patokan untuk penjelasan sederhana bahwa ada penurunan ringan, sedang, atau berat. Nah, pada penilaian laju filtrasi glomerulus ini melibatkan dari penghitungan kreatinin, jenis kelamin, pria dan wanita, kemudian ada ras juga, memang ini banyak pengaruh. Tapi ini bisa menjadi perhitungan awal, kita bisa menentukan dia stadiumnya awal atau akhir. Lalu tadi problemnya dinilainya 1 ginjal, 2 ginjal, jadi ini memang satu paket. Jadi dilihatnya langsung satu paket, jadi bukan masalah 1 ginjalnya, tapi dia sepasang itu langsung dinilai dalam satu waktu, diartikan dalam satu angka, kreatinin. Jadi pegangan kita sebenarnya kreatinin. Kreatinin itu lebih pasti. Laju filtrasi glomerulus itu mengikuti dan memang variasinya cukup banyak. Nah ini kalau yang kami pelajari, perhatikan kreatinin. Kreatinin terakhir berapa? Bagus ya, nah, itu jadi pegangan. Urin yang cukup, kemudian tarkonya oke, tensinya oke, maka kita harus diingat bukan cuma ginjal yang kita pertahankan tetap sehat, tapi jantungnya sehat, lambungnya sehat, berat badannya ideal, gitu. Terima kasih. Ya, hasil LFC itu kadang-kadang menggunakan rumus masalahnya. Hampir semua rumus karena dulu yang dikumpulkan kencing 24 jam. Sayangnya susah mengawetkannya karena kalau di kencing 24 jam suka terkontaminasi sama kuman, sehingga nanti kumannya nambah protein lagi dalam darahnya, dalam kencingnya. Jadi salah hitung, makanya selalu dikasih toluen. Nah toluen yang nggak ada lagi sekarang. Iya. Maka karena toluen yang nggak ada, makanya dicari rumus baru. Ketemulah yang namanya EGFR. Jadi ada pengaruh usia, pengaruh kreatinin, di situ ada pengaruh seks segala macam. Iya, jenis kelamin. Jadi kadang-kadang angkanya suka jadi berubah-berubah. Nah makanya dipakai kreatinin saja. Baik, pertanyaan terakhir dari Pak Johannes. Oke, jangan banyak-banyak Pak Johannes ya. Enggak, saya sih cuma ini dong. Jadi perkenalkan saya Johannes, saya transplant 8 Juni 2015. Yang menjadi pertanyaan saya sih ini bukan masalah transplantnya. Jadi beberapa kakak-kakak atau senior-senior saya itu menyarankan saya menyimpan sedokat di dompet. Jadi saya juga tetap simpan di sini sedokat. Katanya bila ada serangan jantung itu ya sebagai apa sih namanya pertolongan pertama aja gitu. Itu sebetulnya benar nggak sih dok? Cuma terus berapa sebetulnya yang perlu dimakan bila ada orang yang terkena serangan gitu? Ya. Jadi itu juga dibilang ya. Kenapa disimpan di dompet? Jadi untuk kita sendiri atau ada orang yang tiba-tiba ada yang sekeliling kita tiba-tiba ada serangan gitu? Iya, iya. Terima kasih dok. Ya. Tablet biasa aja. Udah siap. Bener dikeluarin di dompetnya? Ya, saya juga punya di tas saya. Sedokat 5 ya Pak? Dok. Ya, jadi gini.
Kalau memang sudah punya faktor risiko sakit jantung atau punya riwayat sakit jantung, maka dianjurkan untuk menyimpan Sedocard. Memang betul. Jadi biar terapi pertama. Tapi ada tambahan lagi satu lagi yang harus disimpan lagi, namanya aspirat, ya, atau aspirin kalau orang Amerika. Jadi aspirin atau aspirat yang chewable yang bisa dikunyah itu lebih cepat untuk bekerja, mencegah jangan sampai bekuan darah makin luas. Jadi jika ada faktor risiko sakit jantung, demam DM, kencing manis dan punya riwayat sakit jantung, memang dianjurkan simpan Sedocard dimanapun adanya, di dompet lah di mana. Nah sebelum dimasukkan kan ditaruh di bawah lidah, Jadi sebelum ditaruh di bawah lidah digerus dulu. Jadi dengan ditaruh di bawah lidah, kalau ada efek bagus dia akan cepat rilis, cepat hilang sendiri dadanya sambil mengunyah aspirat tadi. Oh, jadi Sedocard dulu lalu baru yang paling bagus, karena kalau Sedocard itu kan gunanya untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau ada penyempitan dilebarkan, siapa tahu dengan lebar itu aliran darah bisa lepas lagi. Ya. Nah, aspiratnya menggunakan untuk jangan sampai tambah luas lagi bekuan darahnya. Untuk acara seminar dan tanya jawab sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada MC lagi. Silakan. Pak, beliau ada jadwal praktek baik Dokter Ika maupun Dokter Lukman ini sudah ditunggu pasiennya pada. Oke, sebelum terakhir mungkin Dokter Ika bisa info jadwal praktek di mana aja, Dok. Sekalian. Apa nanti Dokter Lukman?